baju yang saya cari itu ketemu, saya bawa, saya pegang, dan dia itu katanya ya mengamati saya, pasangan saya maksudnya. Pasangan saya itu mengamati saya, katanya tuh di belakang saya ada seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Terima kasih buat sahabatku yang sudah setia menonton video saya ya, yaitu video ataupun channel saya yang bernama Dunia Rasti. Di video kali ini saya akan bercerita ataupun memberikan informasi kepada kalian ya. Dan cerita ini adalah cerita kisah nyata yang pernah saya alami. Untuk video saya sebelumnya itu adalah kisah-kisah yang pernah saya alami dengan sahabat saya ya. Maksudnya itu adalah cerita sahabat saya yang beliau pernah alami. Dan untuk video saat ini saya akan berbuat sendiri ataupun bercerita sendiri. Jadi tidak usah panjang lebar, langsung saja saya bercerita kepada kalian, yaitu judulnya Rumah Penunggu Genderuwo dan Seorang Wanita ataupun Wewe Gombel, teman-teman. Jadi itu kisahnya begini, teman-teman. Pada saat itu rumah itu adalah rumahnya kakek saya, teman-teman. Jadi almarhum kakek saya itu mempunyai rumah, dan rumah itu dulu ditempatin sama nenek saya, kakek saya, dan saya, teman-teman. Dan waktu itu rumahnya itu, tanahnya itu ya, tanahnya itu adalah tanah peninggalan dari bapaknya kakek almarhum kakek saya. Jadi kayak kalau saya itu menyebutnya buyut, teman-teman, kalau di sini. Dan waktu itu tanah itu dibangunlah sama almarhum kakek saya. Dan kejadian ini mungkin kalau gak salah tuh saya sekitar kelas berapa ya, teman-teman, lupa saya. Kalau gak salah saya sudah SMA itu, teman-teman, mungkin kelas 1 kalau saya ingat saya ya. Jadi itu ceritanya gini, teman-teman. Waktu itu kan nenek saya itu kan sedang sakit ya. Sebelum dia meninggal dunia, nenek saya itu sakit, teman-teman. Sakit, setelah itu sakit, dibawalah ke rumah bapak saya, almarhum bapak saya. Dibawalah ke sana. Setelah itu kakek saya itu juga ikut, karena kan dia sendirian di rumah. Jadi waktu itu kan nenek saya sakit, saya menelpon bapak saya. Ya saya bilang, "Pak, iki mawek loro, apa sampean gak rene, apa digoronai piye?" Terus bapak saya itu nyaut, teman-teman, dan ngomong, "Ya bawa sini aja gak apa-apa, nanti saya bawakan mobil," katanya gitu, teman-teman. Setelah itu kan dijemput lah sama bapak saya ya, dijemput ke rumahnya kakek saya itu. Setelah itu almarhum nenek saya itu dibawa ke rumahnya bapak saya. Setelah di rumahnya bapak saya itu, nenek saya itu sakit, teman-teman, sakit, dan sakitnya itu sudah lama ya. Mungkin waktu pertama sakit itu, dan terus berjalannya waktu nenek saya itu sakit, teman-teman. Jadi kayak sakit gak bisa jalan gitu yang dulu. Setelah itu dulu tuh saya mempunyai ya kalau di sini tuh ya mungkin sama ya, mungkin sama, saya mempunyai pacar, teman-teman, ataupun pasangan ya, mempunyai pasangan. Waktu itu saya itu mau mengambil baju saya yang ada di rumah kakek saya itu, yang kosong itu, teman-teman, yang saya tinggal di rumah itu. Waktu itu nggak malam, teman-teman, kalau nggak salah itu sekitar jam berapa ya, jam 7-an, mungkin jam 7 malam kalau nggak jam 8. Saya kan sendiri takut ya. Waktu itu saya ngajak pasangan saya telepon, "Kamu di mana?" "Di rumah, ayo ikut aku ngambil baju." Saya kan bilang gitu, teman-teman, "Ayo ikut aku mengambil baju di rumah Etan," gitu, teman-teman. Karena saya kan biasa nyebutnya itu kan rumah Etan ataupun di rumah timur gitu. Terus dia bilang, "Ya ayo jemput aku." Setelah itu kan saya jemput ya, saya jemput, diantarlah saya sama pasangan saya itu, diantar. Setelah itu saya itu sampai di rumahnya kakek saya, dan saya kan membawa sosinya sendiri. Setelah itu rumah saya buka, teman-teman, dan waktu itu rumahnya almarhum kakek saya itu dulu gak ada penerangan, teman-teman. Jadi dulu itu kakek saya cuma pakai, kalau di sini tuh bahasanya oblek, teman-teman. Oblek itu seperti kayak kaleng dikasih
kapas, dan di dalam kaleng itu ada minyak tanah. Kalau di sini menyebutkan itu lengogas teman-teman dulu ya. Terus setelah itu digantilah sama solar. Ya cuma itulah, jadi nggak ada penerangan sama sekali itu. Jadi penerangannya cuma ada itu sama. Kalau sekarang kan lilin kan mending ya, lilin itu enggak sama, cuma dengan oblek itu teman-teman. Setelah itu saya kan bawa HP, saya pakai senter kan, dan setelah itu pacar saya itu di luar awalnya. Ya sebenarnya di samping-samping rumahnya almarhum kakek saya itu ada rumah, itu kan ada rumahnya masih kerabat ya sama saya waktu itu. Terus dia menunggu di depan rumah, kan ada kayak dudukan gitu ya, dudukan dari bata gitu kan. Dia duduk di situ, saya tanya, kamu gak masuk? Enggak lah, saya di sini aja. Ayolah masuk, ngajak nemenin aku kan gitu. Kamu duduk di ruang tamu aja, nanti saya tak ke belakang sendiri, saya kan bilang gitu. Nah itu dia mau, ya udah saya anterin gitu kan, dia bilang. Setelah itu dia duduk di ruang tamu, saya ke belakang sendiri. Dan waktu saya ke belakang itu kan saya bawa senter HP teman-teman ya. Saya bawa senter HP, terus dia itu waktu itu katanya ya, saya nggak melihat sendiri. Katanya tuh di belakang saya itu ada orang yang tingginya itu sampai menembus di atap rumah. Dan katanya dia berdiri di samping saya. Dan katanya pacar saya itu ya, waktu dia berdiri itu saya berdiri di sampingnya itu, saya itu cuma sepinggulnya teman-teman. Jadi kayak tinggi banget dia itu. Tapi saya nggak tahu, nggak ngelihat teman-teman, nggak ngelihat. Dan waktu itu saya itu cuma merasakan kayak merinding aja gitu ya, bulu kuduk itu semua berdiri semua. Tapi itu saya abaikan teman-teman, nggak saya tanggapin kan. Setelah itu saya tuh mengambil baju teman-teman. Di situ kan ada ruangan kamar saya, belakangnya gudang, dan belakangnya lagi kan itu dapur teman-teman. Dulu kan dapurnya orang tua ya, gimana sih namanya, dapurnya orang tua ya, cuma seperti itu kah. Dan setelah itu saya ngambil, nggak ketemu itu bajunya, nggak ketemu. Setelah itu saya kembali lagi, dia tanya ada bajunya, nggak ada yang saya cari, udah cari lagi coba gitu kan katanya. Setelah itu ya antar aja lah. Saya itu kan saya keluar, saya di situ sambil rokokan kan, saya ambil rokok, saya rokok dulu kan di depan sambil ngobrol sama pasangan saya, ya cerita-cerita gitu. Setelah itu rokok habis, saya masuk lagi, ayo anterin aku gitu kan. Ya udah ayo gitu katanya. Dia tetap duduk di ruang tamu. Dan yang kedua kalinya teman-teman, waktu itu pacar saya belum berani cerita teman-teman, diam aja dia. Waktu pertama dia ngelihat yang ada orang laki-laki tinggi besar itu kayak berbulu semua badannya, itu dia gak berani cerita. Jadi dia tuh cuma diem aja. Setelah itu yang kedua itu yang bikin pasangan saya sampai nangis, sampai gak berani masuk rumah itu. Jadi setelah yang kedua itu saya masuk, saya mencari ya. Setelah mencari, baju yang ketemu, yang saya cari itu ketemu, saya bawa, saya pegang. Dan dia itu katanya ya mengamati saya, pasangan saya itu mengamati saya. Katanya tuh di belakang saya ada seorang wanita dan memakai baju putih. Seorang wanita memakai baju putih teman-teman ya, memakai baju putih. Cuma waktu itu kan penerangan kan nggak ada teman-teman, jadi cuman gelap gitu aja. Katanya pasangan saya itu seorang wanita memakai baju putih. Sama pasangan saya itu dilihatin terus wanita itu. Dan yang membuat dia merinding saya teman-teman, masukan. Dan yang membuat dia kaget itu setelah dia tamatin, wanita itu menengok ke belakang dan menamatin pasangan saya juga. Jadi kayak melihatin pasangan saya juga itu. Dan seketika itu pasangan saya itu teman-teman ya, pacar saya itu seketika dia itu langsung nangis, kabur keluar rumah. Dan ya saya karena dengar pacar saya nangis ya, saya juga lari ke depan. Saya tanya, ada apa toh? Enggak apa gitu katanya. Kamu udah ngambil baju belum gitu kan. Dia bilang, oh sama mesti kok kelambi tau. Saya bilang udah, gitu kan. Kamu kenapa?
gak apa-apa yuk pulang, kalau udah ayo pulang gitu kan. Kamu kenapa toh? Gak apa-apa yuk pulang, saya gak berani gitu. Jadi dia tuh di pinggir jalan, dan tetangga saya itu kok yang gak ada yang keluar teman-teman. Maksudnya waktu itu rumah itu ketutup semua, gak ada sama sekali, gak ada orang sama sekali. Setelah itu saya mengambil baju saya kan, setelah itu saya pun pulang. Maksudnya saya itu pulang ke rumah almarhum bapak saya. Jadi rumahnya almarhum kakek saya itu saya kosongin kan. Setelah itu saya pulang sama pasangan saya nganter dulu ke rumah kan. Di dalam waktu perjalanan dia itu tetap menangis teman-teman. Jadi kayak nangis ketakutan banget dia. Terus saya tanya, kamu kenapa toh? Gak apa-apa. Dia tetap bilang gitu, saya gak berani. Kalau bahasa Jawanya ya, dia tuh ngomong gini, aku gak wani melek, aku wedi. Dia bilang gitu teman-teman. Jadi kayak saya gak berani membuka mata gitu katanya. Saya tanya, iya ada apa? Gak apa-apa, kamu tanya aja, kamu ngomong lah, ada apa? Saya kejar terus kan. Setelah itu dia berani ngomong. Dia katanya ngelihat, katanya itu ya itu tadi di belakang saya ada yang pertama ada seseorang yang tinggi besar dan berbulu teman-teman. Tapi saya nggak ngelihat. Dan yang kedua, dia tuh melihat wanita yang mempunyai wajah itu separuhnya teman-teman ya. Saya juga lupa yang kiri ataupun yang kanan ya. Itu wajahnya semuanya itu jadi pecah teman-teman. Yang separuh wajah yang kiri ataupun yang kanan saya lupa ya. Itu separuhnya itu wajahnya normal. Yang wajah separuh lagi itu pecah teman-teman. Maksudnya pecah itu kayak hancur berantakan. Dan itu yang membuat dia nangis, dia kaget, itu ternyata itu teman-teman. Dan waktu itu saya nggak ngelihat sama sekali. Lillahi ta'ala saya nggak ngelihat. Saya juga nggak tahu, cuma saya tuh merinding aja waktu itu. Cuma kan saya nggak berani ngomong karena kan saya takut pacar saya juga tahu tidak. Ternyata pacar saya sudah melihat duluan. Dan itu teman-teman anehnya. Saya juga nggak tahu ya apa dan siapa, saya juga nggak tahu. Tetapi katanya tetangga daerah itu ya, itu memang wanita itu berasal dari depan rumah saya, rumah almarhum kakek saya. Itu memang ada teman-teman, katanya tuh kuntilanak di situ teman-teman. Cuman rumah itu sekarang sudah bukan milik saya teman-teman. Jadi rumah itu sudah dijual sama almarhum kakek saya, yang awalnya itu dibeli oleh kerabat saya yang saya bilang tadi ya, di samping rumah. Setelah dibeli sama kerabat saya, setelah itu sama kerabat saya dijual lagi dan dibeli oleh baratnya rumah kakek saya itu. Dan untuk saat ini rumahnya itu sangat bagus teman-teman. Waktu itu saya kan coba ngecek ya, maksudnya waktu itu kan main daerah situ. Sekarang masih terlihat bagus teman-teman. Sudah dikasih pagar, bagus lah pokoknya rumah itu sekarang. Dan tetapi walaupun rumah itu bagus teman-teman, untuk saat ini rumah itu katanya itu tetap angker teman-teman. Itu yang bilang kerabat saya yang samping rumahnya ataupun samping kirinya, itu kan berdampingan kan. Itu dia juga bilang kalau malam tuh terkadang ada suara-suara yang gak jelas gitu. Dan dulu pernah waktu itu saya, kalau di sini bahasanya ngerasain teman-teman ya, saya ngerasain gitu ya, saya ngerasain rumah itu kan. Waktu itu saya kan main di kerabat saya ngerasain, saya juga cerita kalau dulu saya pernah gini gitu kan. Dan itu juga kerabat saya itu juga pernah ngomong, Mas bilang gini, itu kan masih adik saya ya, Mas ini gila poni dirasani Mas, wis dong kok lak moro-moro lak mbuh pawonku mbuh apaku lak murah nek sing diceblok nih. Dan setelah kita mengobrol teman-teman, dan ini benar-benar bukti nyata teman-teman, saya melihat sendiri dan saya mendengar sendiri. Setelah saya ngomongin rumah kakek saya itu ya, dan tiba-tiba itu di dapurnya adik saya itu yang dampingan rumahnya itu ya, yang sampingan itu
tiba-tiba itu pintu rumahnya, pintu rumah dapur itu kan kalau malam kan suka dibuka separuh gitu kan, itu dengan keras pintu itu langsung dihantamkan ke pintu satunya teman-teman. Jadi kayak dihantamkan gitu, berawak gitu teman-teman. Jadi seketika itu langsung saya juga kaget, kok bisa ya, saya mikir gitu teman-teman. Ya namanya makhluk halus lah teman-teman ya, mungkin alamnya sama alamnya kita kan ya mungkin sama, cuma beda alam ya. Ya yang penting kita sebagai manusia, yang penting tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya, minta perlindungan itu. Dan mungkin ceritanya cukup sampai dari sini teman-teman ya. Mungkin di video-video selanjutnya saya akan bercerita kepada kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan awal hingga akhir. Dan untuk perkataan saya, mungkin ada perkataan yang patah-patah ataupun sengaja jelek ataupun enggaknya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika bahasa Indonesia saya jelek, saya juga minta maaf teman-teman ya, karena saya aslinya orang Jawa. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya akhiri ya. Sebelum kalian meninggalkan video kami, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian, dan keluarga kalian. Jika kalian suka, jika kalian tidak suka, skip saja video ini, tidak masalah. Yang penting kalian senang. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.